Sekarang pertanyaannya, hubungan dengan Anda apa? Sifatnya kita mencari pertanyaan yang kiranya ada hal-hal yang kita bisa butuhkan dan manfaat untuk kita semua. Awas hati-hati ketika orang bertanya tentang ruh, apa hakikat ruh, bagaimana keadaan ruh, dijawab langsung oleh Allah. Urusan ruh itu jangan banyak ditanyakan, jangan banyak dipikirkan. Itu terkait dengan hubungannya dengan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu infonya Allah, yang tahu kepentingannya Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja yang terkait dengan kebutuhan hidup kita, butuh. Ini ada pelajaran besar di Quran. Perhatikan pelajarannya. Ada ayat di Quran kalau dalam bahasa bebas begini. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu, carilah pertanyaan yang memang terkait dengan kebutuhan kita. Kalau memang butuh, tanyakan. Kalau nggak penting, Anda pikirkan dan nggak ada manfaatnya, jangan banyak ditanyakan. Membuat kita banyak berpikir, banyak merenungkan, akhirnya lupa dengan mengerjakan ibadah sebagai tugas bagian kita. Sekarang saya tanya pada Anda, apa manfaatnya bagi Anda kalau kembali pakai ruhnya atau pakai jasadnya? Apa faedahnya? Nggak ada kan? Mau ruhnya saja, mau jasadnya saja, terserah Allah. Ya, toh juga tidak akan mengubah diri kita, baik masuk surga ataupun neraka, nggak ada faedahnya. Yang paling penting, kalau jawaban Quran yang ingin dibalikan, daripada nanyakan tentang ruh ataupun jasadnya itu ada, lebih baik persiapkan diri kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan ketahui di mana tempat tinggal kita. Nah, ini penting saya sampaikan bahwa Nabi SAW itu seringkali mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu para ulama tidak pernah membuka persoalan-persoalan yang pada akhirnya tidak akan pernah memberikan manfaat dalam kehidupan. Seperti contoh, ada seorang peneliti ingin mengungkap tentang roh ini, ya, terkait dengan roh. Dia adakan penelitian sampai kemudian, mohon maaf, yang mau meninggal dikasih ditutup ya dengan penutup kaca, ingin melihat bagaimana hakikat roh saat meninggal, apakah terbang ataukah nampak dan sebagainya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Putus asa, gak menemukan apapun. Ya, habis waktu terbuang, energi dibuang, tapi tidak melahirkan manfaat yang bisa dihadirkan dalam kehidupan. Sama dengan pertanyaan begini, mohon maaf, saya di Indonesia sering ditanya begini, Ustaz, orang tua Nabi itu kemana tempatnya? Di surga atau neraka? Sekarang pertanyaannya, baik orang tua Nabi di surga ataupun bukan di surga, hubungan dengan Anda apa? Apakah dengan itu bisa meningkatkan kita rajin sholat? Tidak. Rajin puasa? Tidak. Lantas untuk apa kemudian dipersoalkan? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya teman kita memberikan petunjuk lewat pertanyaan tadi, yang sifatnya kita mencari pertanyaan yang kiranya ada hal-hal yang kita bisa butuhkan dan manfaat untuk kita semua. Walaupun ini sesungguhnya bisa dijelaskan. Ya, bisa dijelaskan. Saya lihat sini. Saya tanya dulu Anda. Roh, pelan-pelan. Ini manusia dulu ya. Manusia diciptakan oleh Allah. Ada apa aja pada diri manusia? Roh, apa lagi? Jasad, fisik, jasad. Apa lagi? Kurang satu. Kalau cuma roh dengan fisik saja, hewan juga punya akal ya. Baik, akal. Jadi kalau roh dengan fisik, ini hewan. Kalau roh, fisik dengan akal, ini manusia. Jelas? Kalau roh, fisik, akal, akalnya terganggu, itu error. Baik ya? Kalau cuma fisik dengan akalnya, nggak ada rohnya, itu namanya meninggal. Jelas ya? Kalau rohnya saja, nggak ada fisiknya, nggak ada akalnya, itu gentayangan. Baik ya? Nah, jadi tiga-tiganya mesti ada ditunjuk sebagai, atau dicipta sebagai seorang manusia. Sekarang perhatikan. Fase pertama ketika diciptakan, itu fisiknya dulu. Jelas? Quran surah 15 tadi ayat ke-28, di hadis paling mudah di Al-Arba'in, nomor hadis keempat, posisi paling kiri sebelah atas dari Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian dibentuk di perut ibundanya 40 hari pertama, itu adalah sperma yang bertemu dengan ovo, berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan. Baru berbentuk mudghah, daging sekunyahan sudah mulai berbentuk. Jadi yang dibentuk fisiknya dulu ini. Thumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus malaikat. Fa yanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh, pada rohnya. Fokus di ayatnya, lihat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara, ya, min salsalin min hama'in masnun, fa idza sawaituhu. Kalau saya telah sempurnakan fisiknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan rohnya ditiupkan. Roh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sebentar, kalau semua yang berasal dari Allah baik tidak? Baik. Allah suci tidak? Suci, karena Allah punya sifat suci, Allah itu baik, maka semua yang bersumber dari Allah sifatnya pasti baik dan suci. Baik dan suci. Sekarang
Fisik, apakah murni semua bersumber dari Allah? Allah yang ciptakan, Allah yang sempurnakan. Tapi ikhtiar kita itu ada di dalamnya. Apa di antara ikhtiarnya? Bukankah ibu saat mengandung, ibu makan, ibu minum, kan? Suami mencari rezekinya. Bukankah dari semua itu berproses di dalam perut ibu menjadi jadi? Maka kalau makanannya halal, baik-baik, maka kualitas fisiknya jadi baik. Tapi kalau makanannya haram, kotor, maka ini pun akan kotor. Kalau bercampur antara yang baik dengan yang haram, maka ini ada syubhatnya. Makanya kata Nabi, setiap anak Adam dari tanah, sedangkan tanah itu warnanya macam-macam. Ada yang bersih, ada yang coklat, ada yang menghitam seperti lumpur. Yang jadi masalah, ketika fisik ini bercampur dengan roh, maka lihat poinnya di sini. Roh yang tadinya baik dan suci, kemudian bercampur dengan fisik, maka terjadilah percampuran di sini. Roh masuk ke fisik, tidak sama lagi keadaannya. Karena bercampur dengan keadaan yang ini. Lihat sini. Ini apa? Bukan, ini gelas. Dalamnya ada air, warnanya bening. Kalian perhatikan. Kalau saya masukkan coklat, jadi berubah apa? Coklat. Kalau saya masukkan kopi, jadi apa? Hitam umumnya. Kalau saya masukkan susu, putih. Perhatikan. Ini seperti roh, dicampur dengan fisik. Kalau masuk ke kopi, jadi hitam. Masuk ke coklat, jadi coklat. Masuk ke susu, jadi putih. Paham? Maka ini berubah kan? Maka ketika ini masuk ke sini, karena sudah bercampur, berubah namanya dari roh jadi nafas. Nafas. Masuk ke sini, roh masuk ke fisik, berubah jadi nafas namanya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi nafas. Kalau roh sudah masuk ke fisik jadi bernafas. Sudah mulai ada nafas. Tapi asalnya kata nafas ini bukan mengambil udara, bukan. Asal katanya perubahan dari roh menjadi fisik. Dari roh masuk ke fisik, berubah. Karena materinya tetap sama, tapi keadaannya bercampur dengan yang ini. Paham? Halo? Baik ya? Karena sudah nyampur dengan ini, kualitasnya jadi beda. Maka berubah namanya, bukan roh lagi, tapi nafas ini. Maka turun firman Allah di Quran, surah ke-91, ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sudah sempurna dimasukkan ke dalam fisik. Fokus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat poinnya, lihat. Fa'alhamaha, maka kalau ini sudah masuk, maka akan bercampur keduanya. Satu ada sifat baik, karena ini yang berasal dari Allah baik, suci. Tadi masih ingat, segala sifat baik disebut apa? Takwa ini. Di sini ada campuran-campuran. Awas hati-hati, yang bercampur. Ada baik, ada buruk, bahkan ada buruknya. Disebut dengan fujur namanya. Maka kalau sudah bercampur yang ini dengan yang ini, maka berubah roh menjadi nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi roh yang sudah masuk ke sini menjadi nafas dan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam nafas ini akan ditemukan dua sifat yang bertentangan. Satu, sifat takwa yang berasal dari roh. Yang kedua, sifat fujur, nama lainnya nafsu, berasal dari sini, fisik. Makanya Anda jangan pernah kaget dalam diri kita, itu akan selalu ada dua dorongan. Satu mendorong kepada kebaikan unsur dari roh. Satu lagi mendorong pada keburukan unsur dari fujur dari sini.